Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Rizky Septiana dari Teknik Elektro A dengan nomor NIM 12070700019. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai material modern dalam bidang elektronika. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Kimia Dasar 2, dosen pengampu Ibu Baik Pera Elpiera, Dr. MSI. Mari kita ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai material modern keramik. Material modern keramik. Keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, keramikos, yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Keramik adalah campuran yang terdiri dari unsur logam dan non-logam. Pada pembahasan kali ini, saya akan mencoba membahas poin-poin penting mengenai keramik. Yang pertama, sifat fisik keramik. Yang kedua, sifat kimia keramik. Yang ketiga, proses sintesis atau pembuatan keramik. Dan yang terakhir, fungsi di bidang elektronikanya. Yang pertama, sifat fisik. Sebagian besar keramik adalah ikatan dari karbon, oksigen, atau nitrogen dengan material lain seperti logam ringan dan semi logam. Hal ini menyebabkan keramik biasanya memiliki densitas kecil. Sebagian keramik yang ringan dapat sekeras logam berat. Keramik yang keras tahan terhadap gesekan. Senyawa keramik yang paling keras adalah belian, dan yang kedua senyawa boron nitrit dalam bentuk kristal kubus. Aluminium oksida dan silikon karbida biasanya digunakan untuk memotong, menggiling, menghaluskan material lainnya. Yang kedua, sifat kimia. Sifat kimia dari permukaan keramik dapat dimanfaatkan secara positif. Karbon aktif, silika gel, geloid, dan sebagainya. Mempunyai luas permukaan besar dan dipakai sebagai bahan pengabsorb. Keramik lebih resisten terhadap korosi dibanding plastik dan logam. Keramik tidak bereaksi dengan sebagian besar cairan, gas, dan asam. Keramik lebih stabil dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, proses sintesis atau pembuatannya. Yang pertama, pembubukan. Bahan-bahan dasar keramik umumnya berbentuk bubukan. Bahan dasar tersebut dapat diperoleh dengan metode konvensional atau non-konvensional. Metode konvensional misalnya kalsinasi, yaitu menguraikan suatu bahan padatan menjadi beberapa bagian yang lebih sederhana. Dan milling, yaitu menggiling atau menghaluskan bahan. Serta mixing, yaitu mencampurkan beberapa bahan menjadi satu bahan. Sedangkan metode non-konvensional, misalnya teknik larutan seperti metode sol gel, metode fase uap, atau dekomposisi garam. Dalam proses pembubukan tersebut seringkali harus ditambahkan bahan penstabil agar suhu dapat diturunkan ataupun bahan organik yang berfungsi sebagai pengikat atau pelunak bubukan sehingga mudah dibentuk. Dilanjut ke proses pembentukan. Metode pembentukan ini bermacam-macam, misalnya metode press isostatik dan aksial. Metode cetak lepas, yaitu dicetak hingga kering lalu dilepas. Metode cetak balut, yaitu bahan dibiarkan tetap berada dalam cetakan, atau cetak injeksi, yaitu bahan dimasukkan ke dalam cetakan dengan cara diinjeksi ke dalamnya. Dilanjut ke metode penekanan. Penekanan atau disebut juga kompaksi dilakukan untuk membentuk serbuk keramik menjadi suatu bentuk padatan berupa pelet mentah. Pelet mentah serbuk yang telah menjadi bentuk padat tetapi belum disenter. Dilanjut ke sintering. Sintering adalah metode pemanasan yang dilakukan terhadap suatu material, biasanya bentuk serbuk, pada suhu di bawah titik lelehnya sehingga menjadi bentuk padatan. Serbuk berubah menjadi padatan karena pada suhu tersebut partikel-partikel akan saling melekat. Setelah disentering, bentuk porositas berubah cenderung berbentuk bola. Selain itu, semakin lama dipanaskan, bentuk pori akan semakin kecil. Karena itu, ukuran sampel yang telah disenter akan semakin kecil juga. Dilanjut ke proses annealing dan aging.
Annealing adalah proses pemanasan yang lebih rendah dari sebelumnya dengan maksud agar parameter dan sifat yang diinginkan mencapai optimum. Sedangkan aging adalah proses pendinginan selama beberapa waktu tertentu. Dan yang terakhir merupakan tahap akhir dari pembuatan. Perlakuan tersebut misalnya mengasah, memoles, memberi lapisan logam, memberi mantel untuk perlindungan, dan lain-lain. Yang keempat, fungsi di bidang elektronika. Keramik elektronik mempunyai 4 jenis bahan dan kegunaannya, di antaranya 1. Keramik elektronik bahan isolasi, 2. Keramik elektronik bahan dieelektrik, yang ketiga, keramik elektronik bahan piezoelektrik, dan yang terakhir keramik elektronik bahan semikonduktor. Yang pertama, keramik elektronik bahan isolasi. Isolator, soket, tombol kontak adalah jenis keramik isolasi. Kebanyakan dibuat dari barang tanah dan porselen, dan sekarang masih dipakai secara luas sebagai isolator frekuensi rendah. Yang kedua, keramik elektronik bahan dieelektrik. Penggunaan yang paling penting dari dieelektrik keramik adalah untuk kapasitor. Kapasitor kompensasi temperatur dipakai untuk kompensasi perubahan temperatur dari komponen elektronik, contohnya lilitan, tahanan, dan osilator. Yang ketiga, keramik elektronik bahan piezoelektrik. BATI03 adalah bahan keramik yang pertama digunakan untuk piezoelektrik. Kemudian ditemukan larutan PTZ mempunyai sifat piezoelektrik lebih unggul. Kegunaannya sebagai osilator, saringan mekanik, transformer, dan unit delay. Dan yang terakhir, keramik elektronik bahan semikonduktor. Bahan keramik semikonduktor memiliki nilai konduktivitas listrik berada di antara isolator dan konduktor. Oleh karena itu, keramik semikonduktor dapat bersifat sebagai isolator ataupun konduktor. Berikut contoh komponen elektronika menggunakan bahan keramik. Di sini gambar kapasitor keramik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.